Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Rosita SPDI. Saya adalah seorang guru di SD Negeri 15 Tironggotua, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan BIP 1 tahun 2025 di LPTK IAIN Palopo, program studi pendidikan agama Islam dengan NIM 2402080930, nomor peserta 7406 75000340. Pada hari ini tanggal 10 Mei tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SD Negeri 15 Tironggotua di kelas 4 dengan materi iman kepada Rasul Allah. Berikut videonya. Tujuan pembelajaran hari ini, siswa mampu menyebutkan apa itu iman, siswa mampu membedakan mana Nabi dan Rasul, siswa mampu menyebut sifat mustahil bagi Allah dan wajib, kemudian siswa mampu menyebut Nabiullah. Pengertian iman kepada Allah merupakan salah satu rukun iman. Rukun iman yang keberapa, Mali? 4. Yang keempat. Dan kemudian iman kepada Rasul berarti meyakini bahwa Allah menghukum
wahyu dan petunjuk kepada umat manusia. Jadi Rasul itu ditunjuk oleh Allah untuk menyampaikan wahyunya kepada umat Manusia. Kemudian yang ketiga, Rasul itu adalah utusan Allah yang menyampaikan wahyu dan mengajarkannya dari hidup yang baik dan Benar. wahyu yang disampaikan itu adalah baik dan benar, bukan tidak, intinya benar semua yang disampaikan supaya kita lakukan setiap hari dengan baik dan benar. Selanjutnya tugas Rasul ada tugas Rasul itu ada tiga. Satu, menyampaikan wahyu kepada Umat manusia. jadi wahyu yang disampaikan Nabi Muhammad itu adalah untuk umat Manusia. agar apa? Kita jalankan dengan Baik. dan benar. Contoh yang disampaikan kepada kita itu adalah salah satunya Quran. Jadi yang kita baca sehari-hari itu yang kita lakukan adalah Al-Quran. Al-Quran itu kita jadikan petunjuk hidup kita. Contohnya beribadah, beramal. Itu adalah salah satu petunjuk yang ada dalam Al-Quran. Yang kedua, menjadi teladan dalam hidup yang baik. Bagaimana itu teladan yang baik? Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad semasa hidupnya, maka kita yang masih hidup, kita wajib teladani dengan menjalankan kehidupan yang baik dan benar. Kemudian yang ketiga, mengajarkan umat untuk beribadah kepada Allah dengan cara yang Benar. Bagaimana kita beribadah dengan cara yang benar? Kita jangan lalaikan ibadah yang kita lakukan. Jangan ada yang bolong-bolong itu salatnya. Itu salah satu ibadah yang kita lakukan. Kemudian yang ketiga, sifat-sifat wajib bagi Rasul. Ada berapa sifat wajib bagi Rasul? Bintang. Ada sifat Rasul itu ada 4. Yang satu, jujur. Kemudian menyampaikan, dapat dipercaya dan cerdas. Jujur itu kita harus lakukan yang dikatakan jujur. Yang pertama, ketika kamu disuruh belanja dan ada kembaliannya, kamu kembalikan dengan jujur. Artinya kalau 1.000 berarti kamu kembalikan dengan uang 1.000. Kemudian menyampaikan apa yang disuruh sampaikan. Misalnya ada kegiatan di sekolah, disuruh sampaikan di rumah, harus kamu sampaikan dengan benar. Kemudian dapat dipercaya, kamu harus pegang janjimu dengan tepat, janji supaya kamu bisa dipercaya. Kemudian cerdas itu apa yang kita lakukan hari ini, pasti kita termasuk orang cerdas karena kita belajar, beribadah dan beramal. Kemudian sifat mustahil. Sifat mustahil ini adalah kebalikan dari sifat wajib. Ada berapa darsan sifat mustahil? Ada 4. Jadi kebalikan dari sifat wajib itu adalah mustahil. Artinya apa yang ada di sifat mustahil itu tidak mungkin dilakukan Rasulullah. Rasulullah itu tidak pernah berbohong, tidak pernah menyembunyikan wahyu. Semua yang berkaitan yang benar dia sampaikan. Kemudian Rasulullah itu tidak pernah berkhianat. Jadi apa yang dia keluarkan Rasulullah, apa yang disampaikan Rasulullah itu kita harus lakukan karena itu adalah petunjuk umat. Nah, kemudian yang ketiga, bodoh. Tidak ada manusia yang bodoh. Yang bodoh itu yang tidak mau belajar. Nama-nama Rasulullah ada berapa, Fikri? Ada 5. Sebelumnya ulul azmi itu artinya adalah gelar kehormatan. Jadi kalau ditanya apa itu ulul azmi, gelar kehormatan. Jadi yang kelima ini adalah nabi pilihan Allah yang diberi gelar kehormatan, yang diberi mukjizat. Salah satunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah salah satu penutup Nabi semua Nabi. Apa mukjizatnya? Adalah Al-Quran. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Nabi yang sangat taat kepada Allah. Dia juga ini tidak dimakan oleh Nabi. Itu salah satu daripada keunggulan daripada Nabi Ibrahim.
Ibrahim. Kemudian Nabi Musa alaihissalam adalah nabi yang menerima kitab Taurat dan dia bisa membelah laut. Kemudian Nabi Isa adalah rasul yang menerima Injil. Kemudian Nabi Daud adalah rasul yang menerima kitab Zabur. Nabi Daud ini yang dapat membuat kapal besar yang bisa menampung satu kampung. Itu Nabi Daud alaihissalam. Kemudian perbedaan Nabi dan Rasul. Perbedaan Nabi dan Rasul itu, kalau Nabi adalah seorang laki-laki pilihan Allah yang menerima wahyu hanya untuk dirinya sendiri. Kemudian Rasul adalah pilihan Allah juga dan dia diberikan wahyu untuk dirinya sendiri dan wajib disampaikan kepada umatnya. Jadi persamaannya dia adalah seorang laki-laki. Kalau perbedaannya pada saat menyampaikan wahyu. Kemudian jadi Rasul itu adalah seorang laki-laki pilihan Allah SWT yang diberikan wahyu untuk diamalkannya dan kemudian wajib disampaikan kepada umatnya. Kemudian Rasul yang wajib kita ketahui ada berapa bintang? Ada 25. Salah satunya Ebi. Apa? Siapa? Nabi siapa? Fikri. Jadi itulah Nabi yang wajib kita ketahui ada 25. Antaranya Adam alaihissalam, Ibrahim alaihissalam, Yusuf alaihissalam, Yunus alaihissalam, Idris alaihissalam, Hud alaihissalam, Ayub alaihissalam, Daud alaihissalam, Zakaria alaihissalam, Nuh alaihissalam, Ismail alaihissalam, Fuaid alaihissalam, Sulaiman alaihissalam, Yahya alaihissalam, Hud alaihissalam, Ishak alaihissalam, Musa alaihissalam, Ilyas alaihissalam, Isa alaihissalam, Saleh alaihissalam, Yakub alaihissalam, Harun alaihissalam, Ilyas alaihissalam, dan Muhammad alaihi wasallam. Rasul yang terakhir itu adalah Nabi Muhammad, penutup segala nabi yang ada pada masa itu. Kemudian Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah untuk membawakan wahyu yang disebut dengan Al-Quran. Nabi Muhammad juga mengajarkan cara hidup yang sesuai dengan petunjuk Allah. Apa yang ada dalam Al-Quran itu adalah petunjuk dari Allah. Kemudian berkaitan dengan keimanan, ada salah satu raja yang terkenal pada masa Rasulullah itu pada masa Nabi Lut Armi, namanya Raja Fir'aun. Dia sangat menentang Allah, bahkan dia mengatakan dirinya bahwa dialah Tuhan, sehingga dia dikutuk oleh Allah ditenggelamkan dalam lautan. Kemudian mengapa kita harus beriman kepada Rasul? Mengapa kita harus beriman kepada Rasul? Yang pertama, agar kita bisa mengikuti petunjuk hidup yang benar. Kemudian yang kedua, Rasul memberi contoh bagaimana menjadi orang yang baik dan taat kepada Allah. Yang ketiga, Rasul menyampaikan wahyu yang membawa kita di jalan yang lurus. Yang keempat, agar kita bisa menjadi anak yang baik dan soleh. Jadi, ya beriman kepada Rasul itu bagaimana kita mengikuti petunjuk yang ada dalam Al-Quran itu kita harus amalkan. Apa yang ada di dalam Al-Quran itu kita harus amalkan. Salah satu contoh kita sebagai anak harus taat pada orang tua. Itu sudah ada pada petunjuk yang pertama, petunjuk hidup yang benar. Apa yang disampaikan dalam Al-Quran kita harus taat pada orang tua. Kita sudah menjalankan hidup yang baik dan benar. Kemudian
Rasul memberi contoh bagaimana menjadi orang yang baik dan taat kepada Allah. Salah satu contoh yang dilakukan Rasulullah pada masa itu untuk menunjukkan kita bagaimana hidup yang baik dan benar. Dia memberikan kita contoh beribadah. Salah satunya dengan sembahyang, berdoa, beramal, bersedekah. Itu karena apa? Nabi Muhammad pada masanya banyak yang dia kasih sedekah dengan mengambil orang yang tidak mampu dengan membawa dalam rumahnya untuk dia hidupi. Itu salah satu sedekah Nabi Muhammad yang paling baik. Kemudian Rasul menyampaikan wahyu yang membawa kita ke dalam yang lurus. Itu Al-Quran adalah petunjuk yang paling utama yang kita lakukan, yang harus kita amalkan, karena itu adalah petunjuk yang baik dan benar. Kemudian yang keempat, agar kita bisa menjadi anak yang baik dan saleh, kita harus beribadah dengan cara beramal dan berdoa. Sekarang masuk kegiatan kelompok. Kalian di ini ya, oke, sudah siap? Sudah. Baiklah, Ibu Guru akan panggil masing-masing kelompok untuk presentasikan kegiatannya. Ibu Guru akan panggil kelompok 1 untuk naik presentasi kegiatannya. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan kegiatan kami, yaitu sifat wajib Rasul beserta artinya. Fatana sama dengan cerdas, tabligh sama dengan menyampaikan, amanah sama dengan tak dipercaya, dan kitman sama dengan menyembunyikan. Jadi, oke, itulah presentasi yang dia sampaikan ke kelompok 2. Tepuk tangan. Sekarang Ibu panggil kelompok 2 untuk presentasikan kegiatannya. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan kegiatan
Rasul beserta artinya. Hizib artinya berdusta, khianat artinya berkhianat, kitman artinya menyembunyikan, balada artinya bodoh. Presentasi dari kelompok 2, tepuk tangan. Sekarang kita masuk pada kesimpulan materi. Jadi apa yang kita pelajari dari awal sampai akhir kita simpulkan. Yang pertama, iman kepada Rasulullah. Iman kepada Rasulullah adalah salah satu rukun iman yang harus diyakini dan dilaksanakan. Jadi beriman kepada Rasul itu terdapat pada rukun iman yang keempat. Jadi ada 6 rukun iman, salah satunya beriman kepada Rasulullah. Jadi kita harus yakin bahwa Rasul itu diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyu-Nya. Kemudian Rasul Allah mengajarkan kita untuk hidup sesuai dengan wahyu yang diberikan. Jadi kalau kita berbuat yang tidak berarti kita sudah tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Kemudian kita harus mencintai dan mengikuti ajarannya. Jadi apa yang dia sampaikan Nabi Muhammad harus kita ikuti dan laksanakan. Jadi apa yang kita pelajari hari ini semoga bermanfaat untuk kita semua, yang dapat ditambahkan yang lain, dapat bermanfaat untuk semuanya. Kemudian apa pelajaran kedepannya adalah tentang anak saleh. Jangan lupa apa yang kita pelajari hari ini dapat kita amalkan di rumah. Kemudian sebelum kita tutup, baca doa yang dipimpin oleh Gasan. Bismillah.